Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang rukun atau maratib al-qadar yang 4 tadi. Kata beliau, hadza huwal imanu bil qadar. Begitulah atau inilah beriman kepada takdir. Wal jahiliyatu, kata beliau, orang-orang jahiliyah, karena kita pembahasan masail jahiliyah, mereka mengingkari takdir. Ya, beliau berdalil dengan 3 ayat bahwasanya orang-orang musyrik jahiliyah mengingkari takdir. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-An'am, orang jahiliyah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah mengatakan, kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyekutukan Dia. Dan juga tidak nenek moyang kami. Ya, dan juga kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Dalam surah An-Nahl, Allah juga mengatakan tentang orang-orang musyrik yang mengingkari takdir. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Orang-orang musyrik mengatakan kalau seandainya Allah berkehendak, berarti mereka mengingkari kehendak, berarti mengingkari takdir. Ma'abadna, kami tidak akan menyembah selain dirinya. Ya. Baik kami maupun nenek moyang kami. Dan juga niscaya kami tidak mengharamkan sesuatu apapun. Dalam surah Zukhruf, mereka juga mengatakan wa qalu law sya'ar rahmanu ma'abadnahu. Kalau Ar-Rahman menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan. Kata para ulama, ayat ini, 3 ayat ini ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, law sya'allah, artinya menafikan takdir. Mereka mengatakan law kana lillahi masyi'a, kalau seandainya Allah memiliki kehendak, niscaya Allah enggak akan membiarkan kami menyekutukan dirinya. Ini makna pertama. Ya, kalau seandainya Allah memiliki kehendak, berarti ini menafikan takdir. Menafikan kehendak bagi Allah. Karena kehendak rukun yang ketiga dari rukun takdir. Berarti mereka menafikan Allah menghendaki sesuatu. Ini artian pertama. Ya. Jadi mereka mengatakan laisa lillahi masyiatun fil kufri. Allah tidak menghendaki kekufuran, tidak menghendaki keimanan, tidak menghendaki kebaikan, keburukan. Ini menafikan. Itu makna yang pertama. Ini adalah perbuatan hamba itu sendiri, kata mereka. Tafsiran kedua, ya, ucapan mereka law sya'allahu ma asyrakna, kalau seandainya Allah berkehendak, yaitu kami tidak akan menyekutukan Dia. Maksudnya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, membawakan tafsir ulama yang kedua, bahwasanya Allah ridho dengan perbuatan kesyirikan kami ini. Menetapkan takdir tapi berdalil, ya, bahwasanya kemaksiatan ini Allah yang membolehkan, meridhoinya. Ya, yang pertama menafikan takdir diikuti oleh sekte sesat namanya Qadariyah. Tafsiran kedua diikuti oleh firqah sekte dalam Islam tapi bukan Islam, Jabariyah. Yang mengatakan kita ini berbuat ini sudah Allah galau itu. Kita berzina Allah, kita minum khamar Allah galau itu. Ya. Allah ridho dengan hal itu karena Dia tetap berarti Dia ridho. Gitu. Ya, kedua-dua ini sesat karena Allah tidak pernah ridho dengan kekufuran. Allah tidak pernah ridho dengan kemaksiatan. Ya. Ya. Kalau seandainya memang benar kata Allah, kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ya, katakan apakah di sisi kalian ada ilmu sehingga kalian keluarkan kepada kami bahwasanya bermaksiat itu Allah ridho. Kufur Allah ridho, enggak ada sama sekali. Yang ada apa? Allah tidak ridho dengan kekufuran. Allah tidak pernah akan ridho dengan kekufuran. Buktinya Allah mengancam neraka jahanam. Ya, kata Allah, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Kata Allah dalam surah Toha, sesungguhnya barang siapa yang datang kepada dalam keadaan berbuat dosa, fa inna lahu jahannam,
Sesungguhnya baginya neraka jahanam la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati, tidak hidup di sana. Ya, berarti Allah ridho enggak dengan maksiat? Enggak ridho. Dan barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik, qad amila shalihat fa in, ya, maka sungguhnya balasnya adalah surga Allah tabaraka wa taala. Ya, jangan mengikuti orang-orang yang seperti ini. Ternyata Qadariyah sama Jabariyah dua-duanya sekte mengikuti pemikiran jahiliyah. Ya. Ternyata tidak ada dalil sama sekali ya bahwasanya kemaksiatan Allah ridho. Kalau seandainya Allah ridho dengan kekufuran, Allah ridho dengan kemaksiatan, ngapain Allah utus Nabi Muhammad? Ngapain Allah utus Rasul banyak sekali? Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami sungguh mengutus para rasul agar mereka menyeru jauhi segala taghut. Ya, sembah Allah semata, jauhi taghut. Kalau taghut ini dibolehkan oleh Allah ridho Allah, ngapain Nabi dakwah? Ya, berapa tahun Nabi dakwah? 23 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Ya, sia-sia semuanya. Ya, apa yang dilakukan oleh Allah ya kepada Rasulnya dari ya Allah mengutus ya, Rasul menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab dan suhuf ya tidak lain agar manusia terlepas dari segala bentuk kemaksiatan, yang paling besar adalah kekufuran, kesyirikan. Ini yang saya bisa sampaikan untuk malam ini ya. Kayaknya ada yang mau nanya nggak? Yang nanya satu aja karena ada ini. Ada gawe. Ya silakan satu pertanyaan. Insyaallah ini tidak lama lagi ini ya, setahun lah. Banyak nih babnya. Insyaallah kedepannya kalau tamat ini kita pakai kutip-kutip aja, buku-buku tipis supaya lebih semangat. Ya. Ada nanya? Tidak ada ya? Ya satu aja ya. Sikok uang, sikok pertanyaan, jangan sikok tigo. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik kemana antum? Kan dekat sini. Bicanya nyinggung antum tuh sana. Iya. Di sana ada antum, sini ada antum. Iya. Iya takdir. Iya. Iya. Ketika Nabi SAW dia menjelaskan bahwasannya di sini nih babnya. Nah ini ya. Bab yang ke-45. Tadi 44 ya? Tadi 43. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannati awin nar," kata Nabi SAW. Tidaklah di antara kalian melainkan tempatnya sudah diketahui di surga maupun di neraka. Sahabat bertanya, mirip nih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alla nattakilu ala kitabina wa natrukil amal? Kenapa kita enggak pasrah aja dengan yang sudah dicatat, enggak usah beramal? Gitu kan? Sama dah yang dengan sahabat di antum. Sama. Ana juga awal-awal dengar hadis itu sama. Iya, ngapo lah dicatat, ngapo kita gengko-gengko melok ibae. Apakah Nabi diam? Sudahlah takdir, ya kan? Apakah Nabi diam tatkala mendapati sahabat dibisiki dengan bisikan-bisikan seperti itu? Apa kata Nabi sallam? I'malu. Beramal soleh. Berbuatlah, beramal. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Maka setiap orang dimudahkan dengan apa yang telah diciptakan buat dirinya. Berarti sudah diciptakan galau apa yang bakal terjadi buat diri kita. Lalu Allah turunkan ayat, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang bersedekah, sedekah yang paling afdal kepada keluarga kita sendiri, infak namanya. Kemudian kepada kerabat, kemudian baru kepada orang-orang lain. Ya, tapi jangan gara-gara itu kuago terus dapat uang enggak dapat. Ini lekit namanya. Ya. Tapi yang paling afdal ketika ada uang, misalnya 100.000, ada 3 yang butuh, mana yang kita kasih pertama kali?
istri, anak kita dulu. Ya, kalau ada kelebihan baru kerabat. Kalau ada lagi lebih baru Cianjur dan seterusnya. Tapi yang paling afdal sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ya, ya miskinan dza matrabah. Miskin yang benar-benar nempel di tanah, maksudnya susah anak mati lah. Seperti sekarang terjadi di Cianjur. Ya, kalau kita di sana tinggal misalnya, kita tahu kalau sekarang ini susah kadang, ya. Kita terhampa yang cair bukan wong sano, budak yang menanam rekening gitu kan. Oh, boleh dia cair. Dan banyak penipuan. Maka cari yang benar-benar yang apa ya, jujur, ya. Adapun orang-orang yang bersedekah, bertakwa, membenarkan ganjaran. Apa kata Allah? Maka sungguh kami akan mudahkan dia beramal baik. Berarti siapa yang memudahkan amal kita? Siapa yang memudahkan kita duduk di majelis ilmu? Bukankah ada ribuan manusia di sini? Tapi ya hujan tadi ada yang dipilih beberapa orang. Siapa yang memudahkan itu? Allah. Kalau antum tidak meyakini, ana tidak meyakini itu kemudahan dari Allah, maka disebut kufur nikmat. Paham? Kita bisa salat sunat tadi rawatib, ba'da isya, wajib tertanam pertama kali di dalam hati Allah yang memudahkan. Tinggal apa? Dua yang belum kita lakukan di situ. Kita membenarkan pahala karena penyemangat kita ngelakuin kita ada pahala. Contoh orang yang habis isya salat 4 rakaat dalam sebuah riwayat maka dicatat semalam suntuk dia salat. Dilakukan. Ya, seperti itu. Adapun orang yang bakhila, getah basah, ya, penekit, wastaghna, merasa cukup, ya, tidak kayak ada butuh gitu sama Allah tabaraka wa taala, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan, ya, maka orang ini kata Allah fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan beramal buruk, ya, jadi hati-hati. Makanya hati ini, ya walaupun kita nggak tahu hati antum bagaimana, ya, ini hanya Allah yang tahu. Ya kita kadang sepantal badan, ya, tingginya sama, apanya sama, sholatnya sama, tapi hatinya beda. Yang ini palonya besar mati lah, yang ini dikit yang sekantong tebok pula, tumpah kalau pahalanya. Nah itu, ini hati. Makanya hati Abu Bakar mengimbangi seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari zaman itu sampai hari kiamat. Dia DWN. Hebat hati itu. Ya makanya disiram terus hati ini dengan ilmu, khususnya ilmu yang berkenaan dengan i'tiqad, keyakinan, akidah yang sekarang kita bahas. Makanya kajian Anda banyak tentang tauhid, akidah, ya, agar kita semakin kokoh, semakin yakin dengan hari yang benar-benar akan kita temui, yaitu hari kiamat yang kekal, yang kata Allah wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan setelah kematian atau disebut akhirat itulah benar-benar kehidupan kalian kalau kalian berilmu. Berarti harus belajar semakin kokoh, semakin hidup ini, ya, benar-benar kita taruh di tangan dunia bukan di dalam hati, sehingga kita, ya, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan direstui, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala. Terjawab, ya? Ini jawaban Nabi yang saya sampaikan tadi bukan dari saya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan. Ya, kalau ada bisikan syaitan yang sampai ya tingkat puncaknya dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah dan Rasul, yang menciptakan Allah Tabaraka wa taala, maka engkau katakan amantu billah, kemudian meludah ke kiri. Karena syaitan itu kata Allah yuwaswisu fi sudurin nas, senantiasa membisik-bisikkan ke dalam dada-dada manusia. Karena hati itu di belakang dada. Benar tak? Hati di belakang dada. Coba cari. Hati di belakang dada tak? Iya, jantung. Oh, nyari hati-hati itu lain. Jantung, tapi bahasa Indonesianya hati. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita ya diberikan taufik hidayah oleh Allah Tabaraka wa taala, belajar mengamalkan, kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.